Raja Salman mengatakan Arab Saudi akan menghentikan serangan Israel terhadap Yerusalem. Raja Salman bin Abdul Aziz Al Saud dari Arab Saudi telah meyakinkan Presiden Palestina Mahmud Abbas akan dukungan kerajaan untuk perjuangan dan rakyat Palestina. Sang Raja juga menegaskan bahwa Saudi terus melanjutkan upayanya untuk menghentikan serangan Israel terhadap Al-Quds atau Yerusalem. Penguasa Yahudi itu menyampaikan dukungannya dalam panggilan telepon dengan Abbas pada hari Jumat kemarin. Menurut pernyataan resmi Kerajaan Arab Saudi, Raja Salman juga telah menginstruksikan Menteri Luar Negeri Pangeran Faisal bin Farhan untuk melanjutkan upaya di forum internasional untuk mendukung posisi Palestina. Penjaga dua masjid suci juga menegaskan bahwa kerajaan akan melanjutkan upayanya di semua tingkatan untuk menghentikan serangan Israel terhadap Al-Quds dengan berkomunikasi dengan semua pihak terkait untuk memberikan tekanan pada pemerintah pendudukan Israel, mengharapkan keamanan rakyat Palestina dan juga perdamaian. Bunyi pernyataan resmi kerajaan tentang panggilan telepon tersebut yang diterbitkan oleh Saudi Press Agency pada Sabtu hari ini. Kementerian Luar Negeri Arab Saudi pada hari Jumat mengatakan Riyadh menyambut baik deklarasi gencatan senjata di jalur Gaza dan mengatakan pihaknya menghargai upaya Mesir dan dunia internasional dalam hal ini. Kami menghargai upaya Mesir dan upaya pihak internasional untuk mencapai gencatan senjata di Gaza dan menegaskan kelanjutan upaya kami untuk memenuhi aspirasi rakyat Palestina untuk mendirikan negara merdeka mereka, kata Kementerian Luar Negeri Arab Saudi dalam sebuah pernyataan. Yerusalem merupakan wilayah yang diperebutkan oleh Israel dan Palestina. Zionis Israel menyatakan jika Yerusalem sebagai ibu kotanya secara keseluruhan. Sebaliknya, Palestina sudah lama mendambakan Yerusalem Timur sebagai ibu kota masa depan negara mereka. Sementara itu, Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan mengatakan Turki akan terus menunjukkan kepada dunia bagaimana peta Palestina berubah sejak dimulainya pendudukan Israel. Seluruh dunia ini harus tahu apa negara teror Israel ini, kata Erdogan pada upacara pembukaan bagian ke-7 Jalan Raya Marmara Utara pada Jumat kemarin. Menyoroti pertemuan Majelis Umum PBB soal Palestina pada Kamis, Erdogan mengatakan sidang itu berjalan sukses di bawah kepresidenan Volkan Bozkır, seorang diplomat Turki, dan dengan kehadiran Menteri Luar Negeri Turki Mevlut Cavusoglu, serta Menteri Luar Negeri lainnya yang berdiri bersama menghadapi masalah tersebut. Gencatan senjata antara Israel dan Hamas, kelompok perlawanan Palestina, mulai berlaku pada Jumat dini hari pukul 2 waktu setempat. Gencatan senjata yang ditengahi oleh Mesir terjadi setelah 11 hari serangan udara Israel ke jalur Gaza yang telah diblokade. Sebanyak 232 warga Palestina, termasuk 65 anak-anak dan 39 wanita, tewas dalam serangan Israel di Gaza sejak 10 Mei kemarin. Turki berusaha untuk mendukung perjuangan Palestina di forum-forum internasional dan di dunia Islam, kata seorang pejabat senior pada Kamis kemarin sambil mengkritik pendekatan sistem internasional pada masalah Palestina. Ketua Kepresidenan Turki untuk Urusan Warga Turki dan Komunitas Luar Negeri atau YTB Abdullah Eren membahas Hari Nakbah atau Hari Bencana dan serangan Israel baru-baru ini terhadap warga Palestina lewat panel online. Hari Nakbah menandai pengusiran paksa pada tahun 1948 terhadap hampir 800.000 warga Palestina dari rumah mereka di Palestina sendiri. Menggarisbawahi perlawanan besar rakyat Palestina terhadap kebijakan Israel dan kekerasan yang tidak proporsional, Eren mengatakan, meskipun sistem internasional, terutama PBB, buta dan tuli terhadap perjuangan Palestina, karena itulah Turki berusaha untuk mendukung perjuangan tersebut lewat platform internasional maupun di dunia Islam. Eren mengatakan bahwa dukungan terbesar YTB untuk Palestina adalah lewat program beasiswa Turki. Saat ini lebih dari 530 siswa Palestina di Turki belajar melalui beasiswa Turki dari YTB dan kami telah meluluskan hampir 600 siswa sejauh ini, kata dia. Program beasiswa Turki juga dikenal dengan Turkiye Bursari, menawarkan berbagai program yang dirancang untuk setiap tingkat studi, termasuk peluang sarjana, pasca sarjana, penelitian dan juga pendidikan bahasa di universitas paling bergengsi di Turki untuk mahasiswa dan peneliti internasional. Sebagai negara yang merupakan patron kekuatan dunia Islam dan Arab, sikap Arab Saudi dalam menghadapi agresi militer Israel ke Palestina merupakan hal yang sangat dinanti masyarakat internasional. Maklum, Arab Saudi merupakan negara paling berpengaruh di kawasan itu. Dalam serangan yang menewaskan lebih dari 200 orang ini,
pimpinan Arab Saudi Raja Salman bin Abdul Aziz Al Saud menggaungkan dukungannya atas Palestina. Dikutip Saudi GZ, ia menekankan bahwa Arab Saudi mengecam tindakan Israel di Yerusalem dan tindakan kekerasan yang dilakukan di Masjid Al-Aqsa. Ini terungkap dalam panggilan telepon dengan Perdana Menteri Pakistan Imran Khan pekan lalu. Lebih lanjut, Raja Salman juga menegaskan Riyadh akan selalu mendukung rakyat Palestina dalam memperjuangkan hak-haknya dalam pendudukan yang dilakukan Israel. Dalam kesempatan yang berbeda, Menteri Luar Negeri Arab Saudi yang juga keluarga Kerajaan Al Saud, Pangeran Faisal bin Farhan, menyatakan bahwa posisi Riyadh sangat jelas. Negara itu mendukung kemerdekaan Palestina. Arab Saudi juga menentang segala upaya yang dilakukan Israel dalam memperluas wilayah pendudukannya. Ia bahkan berujar negerinya mengharap solusi permanen dari konflik. Posisi Saudi atas Palestina sudah jelas, yaitu mencapai solusi permanen sesuai inisiatif Arab dan negara Palestina berdasarkan perbatasan tahun 1967 dengan Yerusalem Timur sebagai ibu kotanya, ujarnya. Selain itu, Pangeran Farhan juga menyatakan bahwa serangan Israel ke jalur Gaza telah meningkatkan ekstremisme di wilayah Gaza. Maka itu ia menghimbau bahwa kekerasan harus segera dihentikan di wilayah itu. Sebelumnya, serangan Israel di Gaza sejak 10 Mei telah menewaskan 232 warga Palestina, termasuk 65 anak-anak serta pejuang, dan telah melukai 1.900 lainnya menurut Kementerian Kesehatan Gaza. Daerah yang luas telah menjadi puing-puing dan sekitar 120.000 orang mengungsi menurut pihak pejuang Palestina Hamas. Pada 21 Mei, Israel dan Hamas menyatakan melakukan kesepakatan gencatan senjata di antara keduanya. Hal ini merupakan inisiasi dari Mesir yang merupakan tetangga kedua negara. Namun sayangnya Sabtu 22 Mei 2021 Al Jazeera melaporkan bahwa di Yerusalem Timur, penyerbuan di kompleks Masjid Al-Aqsa oleh polisi Israel tetap terjadi. Ini berlaku secara tidak terduga. Polisi Israel mengatakan bahwa beberapa pemuda yang berada di kompleks Al-Aqsa melempari polisi Israel dengan batu. Namun warga Palestina mengatakan bahwa mereka telah dilecehkan sejak dini hari ketika mereka tiba di masjid. Mereka dikepung oleh polisi dan mereka merasakan banyak tekanan, kata Abdul Hamid, wartawan Al Jazeera melaporkan. Ini membuat Dewan Keamanan DK PBB mendesak kepatuhan sepenuhnya terhadap gencatan senjata. DK meminta damai sepenuhnya di kawasan tersebut, bahkan menekankan tercapainya perdamaian komprehensif berdasarkan visi wilayah di mana dua negara, Israel dan Palestina, hidup berdampingan.